wilayah tangkapannya ini PPBI di sini. Dan ini nanti rencana pembangunan industri sangat parah sekali. Saya nggak tahu bagaimana nasibnya. Lanjut. Prinsip alat tangkap ini 11 pada prinsipnya alat tangkap ini. Jadi seleksi tinggi. Jadi tidak semua ikan ditangkap dengan satu alat tangkap, tapi kalau pancing ya seleksinya biasanya yang makan pancing-pancing itu ikan karang, kakap, kerapu dan sebagainya. Itu seleksi tinggi. Hasil sampingannya rendah. Hasil tangkapan kualitas tinggi, tidak destruktif atau merusak. Dapat mempertahankan keanekaragaman hayati, tidak menangkap spesies yang dilindungi, pengoperasiannya tidak membahayakan pihak lain atau nelayan lain, tidak dioperasikan di daerah terlarang. Ada daerah terlarang, ada daerah konservasi itu dilarang di sana. Bersifat legal, resmi, di jalur penangkapan yang ditetapkan, pemeriksaan penandaan alat penangkap ikan. Nah, ini dibaca aja, nggak perlu saya jelaskan. Lanjut. Nah, pada dasarnya sesuai target alat tangkap itu dibolehkan. Itu sesuai target. Jadi kalau targetnya ikan palagis di atas, layang dan sebagainya sejenisnya boleh. Itu. Nah, menurut Undang-Undang 45 2009 Revisi 31 2004, sumber daya ikan selestari serta manfaatnya optimal dan berkelanjutan. Ini intinya Pak. Dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Jadi tidak habis, tidak musnah itu. Maka dibuat peraturan tentang API, alat penangkap ikan. Terbitkan CP, surat izin penangkapan. Maka kami di lapangan akan memeriksa alat-alat itu. Lanjut. Intinya, nah ini di Pantura, terutama di mulai Pantura, Banyuwangi sampai Tuban, ini ada semua. Bom, ini kasusnya di Probolinggo, Situbondo, Malang, bom di sana. Potasium di Banyuwangi, stroke di Banyuwangi, trol Tuban Lamongan, cantrang Tuban Lamongan. Cantrang tanda tanya, konflik, belum jelas nanti peraturannya, tapi trol jelas. Nah, sehingga ke alat semua ini menyebabkan konflik antar nelayan. Di samping merusak sumber daya ikan, juga konflik penyebabnya. Itu potensi pencemaran dari perusahaan-perusahaan besar itu nanti pasti akan memberi potensi pencemaran. Importasi, penggunaan izin ganda, terbitnya CP. Untuk 5GT sesuai dengan fisik dan alat tangkap tidak perlu sium dan CP. 5GT ke bawah tidak perlu. Tapi kapal perlu pas, karena itu alat angkat apung sekecil apapun perlu pas. Kalau itu kapal perikanan, dari dasar pas ini didaftarkan ke dinas untuk menerbitkan BPKB, bukti pemilikan kapal penangkap ikan. Nah ini makanya pasnya diurus dulu. Kebetulan Bumi sudah koordinasi dengan KSOP, dengan perhubungan, ada sinyal siap menerbitkan pas dari KSOP Sedayu. Siap, silakan didaftarkan, nama-nama didaftarkan. Silakan, mumpung ada kesempatan. Nanti kalau kesempatan itu habis, biayanya tinggi Pak, mendatangkan ahli hukum dan sebagainya. Lanjut.
Nah, untuk jalur penangkapan sesuai Permen 71 2016 baru ini. Nah, jalur penangkapan ada 3 jalur. Jalur 1, 2, 3. Jalur 1 dibagi 2, 1A, 1B. Jadi kapal yang jalur 1A itu jaraknya dari pantai 2 mil. Dari pantai 2 mil. Ini diperuntukkan kapal-kapal di bawah 5 GT atau yang tidak bermesin. Kalau kapal di atas 5 GT bermesin tidak boleh menangkap ikan di sini, dilarang. Karena ini sandang pangannya orang kecil yang setiap hari hanya untuk makan. Nah, saya ingatkan, kita sama-sama mengingatkan ya. Ini undang-undangnya, permennya, aturannya. 1B 2 sampai 4 mil. Sebetulnya 1B ini ya 2 sampai 4 mil. 1B 2 sampai 4 mil. Boston sampai ke atas ini jalur 2 sampai 30. Jalur 2 10 GT sampai 30 GT. Jalur 2 ini mulai dari 4 tadi sampai 12. Nah, jalur 3 ini 30 Boston ke atas, 12 mil ke atas, yang GT-nya 30 itu. Tapi kemarin saya mendapati kapal kembang GT-nya 32 masuk ke jalur 1. Tidak hanya masuk jalur 2, tapi masuk jalur 1. Katanya teri rebon itu di tepi yang banyak, dia masuk situ. Tapi terpaksa kami halau, kami BAP kapal tersebut. Lanjut. Nah, ini permen tadi saya ambil yang 4 aja. Alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak, yaitu mengancam kepunahan biota, mengakibatkan hancurnya biota, membahayakan keselamatan pengguna.